Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Bintang Taurus, kira-kira apa yang ingin kita readingkan ya. Kita games aja kali ini. Tema atau judul games kali ini, seseorang yang saat ini ingin memelukmu, Taurus ya. Kira-kira siapa yang ingin memeluk Taurus saat ini ya. Kita lihat sesuai kartunya ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan juga readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kamu dengarkan. Oke ya, kita langsung saja untuk kamu. Taurus ya, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartu. Inilah energi kamu bintang Taurus, seseorang yang ingin memelukmu. Taurus. Siapakah dia? Kita lihat ya, sosoknya, ciri-ciri atau karakter juga ya, dari orang yang merindukan kamu, dan kamu yang menebaknya sendiri. Kira-kira siapakah itu orang yang lagi ingin memelukmu ya. Oke. Taurus. Taurus. Gitu ya, kita lihat yang ingin berada di pelukanmu saat ini ya. Wow, saya lihat di sini ada beberapa orang yang memang kesepian ataupun mungkin lagi dalam masalah ya. Dia lebih ingin sendiri ataupun ingin menggapai ketenangan dia. Ada beban ya. Mungkin kondisinya sekarang dia lagi kalau dibilang sendiri ya, ataupun mungkin dia lagi jauh ya. Sosoknya ini romantis, sosoknya ini ringan tangan, sosoknya ini pekerja keras ya, tetapi memang dia agak sedikit mungkin temperamen ya, punya prinsip, egonya tinggi ya. Dan saya lihat juga di sini ya dia berjiwa petualang ya, makanya saya bilang dia tuh bekerja keras ya, karena orang lapangan lah, dia biasa di lapangan. Agak sedikit kalau dibilang ya, mungkin sekarang kondisinya lagi berusaha untuk menstabilkan hidup dia, dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan saat ini, dia lagi krisis ekonomi ya, sehingga dia berusaha untuk kerja. Nah itu ya. Adapun saya lihat di sini orangnya ada beberapa ya, dari yang merindukan kamu ini ya. Dia itu ingin kehangatan, walaupun mungkin dia merasa bahwa orang-orang di luar merasa bahwa dia ini sosok yang dingin, sosok yang agak sedikit maskulin atau feminim ya, yang tidak terlalu membutuhkan siapapun, tetapi sosok ini betul-betul sangat rapuh di dalam hati ya. Dia tuh ingin dimanja, disayang, dia ingin diprioritaskan ya. Dia ingin ya, artinya kamu selalu bisa mengingat dia.
Ada pula saya lihat di sini tadi yang saya bilang ya, dia kerja keras ya, ada luka batin sebenarnya dalam hati dia, tetapi dia belum bisa mengobati itu ya. Ada trauma-trauma di dalam diri dia yang harus eh, diobati dulu gitu ya, terutama masa lalu, entah mungkin orang tua dia atau masa kecil dia dibully ya, ataupun mungkin mantan-mantan dia menyakiti dia ya. Itu dia mau sosok kamu, kenapa dia pergi ke ke merindukan untuk memeluk kamu, artinya dia tuh ingin eh, berada di seseorang yang tepat. Dia ingin ada orang yang bisa mendengarkan ya, memberikan kehangatan, memberikan pelukan ya. Dia selalu membandingkan gitu ya antara orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu termasuk kamu ya. Ada beberapa, tetapi lebih dominan kalian Taurus ya. Dan orang ini juga agak sedikit royal ya, artinya ya kalau tidak pelit ya, kadang-kadang dia malah tidak bisa memanage dengan baik keuangan dia ya, sehingga ada terjadi krisis ekonomi untuk dia ya. Dia terkadang dia mensalahartikan orang ya. Contohnya orang ini dia anggap baik padahal orang itu toksik ya. Dia salah bergaulan aja. Makanya uangnya kadang-kadang habis di pergaulan bebas, minuman keras, ataupun mungkin obat-obatan. Nah ini ya, karena dia stres. Dia butuh sosok orang yang ada untuk dia. Dia butuh sosok orang yang ada melindungi dia. Butuh sosok orang yang ada untuk bisa tukar pikiran. Nah ini sekarang kondisinya tidak ada dan dia banyak masalah. Dia ingin ya setidaknya ini kamu bisa berada untuk dia. Kalaupun seandainya kamu pasangan dia ya, maksudnya seandainya kalau kamu pasangan dia, saya lihatnya di sini kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu sibuk dengan dunia kamu, kerja kamu, ataupun diri sendiri, sehingga dia tidak merasakan kehangatan ataupun belayan ya seperti gitu. Ya, dia ingin mendapatkan dari sosok kamu, tetapi itu tidak didapatkan. Karena apa? Kamu ya bekerja juga. Ya, artinya dia kerja, kamu kerja, terus waktu untuk berdua di mana? Ya, kapan? Ya, ada pula yang saya bilang tadi, dia beda negara, beda provinsi, beda tempat ya, wilayah kabupaten ataupun kota ya. Sehingga intens bersama itu tidak ada. WA pun tidak, jarang ya. Artinya pun kata-katanya kadang-kadang dibalas, kadang-kadang tidak. Ini pun ada yang mantan. Ya, mantan karena dia sakit hati ya. Mungkin sakit hati dalam artian entah dia yang meninggalkan kamu, entah dia yang ditinggalkan. Artinya dia meninggalkan kamu itu dalam artian dia mau mencari orang yang lebih dari kamu. Ternyata dia tidak mendapatkan itu sehingga dia sakit hati dan akhirnya ingin ingin kamu kembali dengan dia. Tetapi saat ini dia masih tertahan. Ya, dia tertahan aja karena penyesalan dia. Dia mau melihat dulu kamu responnya bagaimana. Apakah masih mau menerima dia ataukah tidak. Nah ini ya yang masih dia tahan ya, karena ya dia tahu bahwa dia salah. Dan seandainya kalaupun kalian meninggalkan dia, dia tahu bahwa ada sesuatu yang di masa lalu yang dia perbuat sehingga kamu pergi meninggalkan dia ataupun kamu marah ya. Jadi dia tidak menyalahkan kamu 100% ya, tetapi memang dia mengintrospeksi diri dia bahwa kamu pergi itu ada penyebabnya ya. Dan dia mau juga kamu bisa mengerti akan dia, kamu juga bisa membuat dia nyaman, dan dia juga mau itu kamu bisa membuat dia memaafkan dia gitu ya, bisa melupakan masa lalu lah dan memaafkan gitu. Saya lihat juga di sini orangnya agak sedikit ya tadi yang saya bilang royal ya. Diajak sini mau, diajak ke situ mau, sahabat-sahabat, karena dia stres aja. Ya. Karena apa? Karena ya itu, karena butuh kehangatan dia dapatkan dari sahabat-sahabat yang akan malah menjerumuskan dia. Entah mungkin cuman karena happy aja teman-temannya mengajak dia, ataukah untuk porotin. Nah gitu ya, karena dia sepi, dia tahu sebenarnya orang-orang yang di samping dia ini nggak tulus ya, nggak bagus ya karakternya ya, tetapi ya dia mau bagaimana lagi, tidak ada sahabat lain, tidak ada orang lain
Ya dia tahu sebenarnya itu kamu, cuman terkadang kamu juga tidak bisa dia gapai. Kenapa? Ada beberapa dari kalian yang sudah menikah. Nah, ini yang agak dia pusing ya. Kadang-kadang dia mau ke kamu tetapi malah kamu sudah milik orang. Dia takut nanti ribut-ribut dengan pasangan kamu, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pacar. Nah ini ya, dia nggak mau punya urusan ini ya dengan pihak yang lain ya, ataupun merugikan yang lain, ataupun akan menyakiti yang lain. Nah ini dia tidak suka, dia karena dia berpatokan pada dirinya. Dia merasakan bahwa dia pernah sakit hati, dia pernah dicemburui, pernah cemburu, artinya pernah cemburu ya, ada rasa cemburu, ada pengkhianatan. Dia tidak mau seperti gitu. Dia mau orang-orang yang datang memeluk dia itu orang yang tulus, orang yang tidak mempunyai siapa-siapa gitu ya. Maksudnya hatinya itu khusus untuk dia ya, selain keluarga ya, tetapi untuk pasangan, maksudnya lebih ke orang yang bisa mengerti akan dia, memprioritaskan dia, mencintai dia, tulus apa adanya ya. Tulus apa adanya itu artinya ada kekurangan, ada kelebihan ya. Tetapi kalau kekurangan mungkin bisalah dikoreksi, baru kalian bisa berubah karakter-karakter jelek-jelek itu ya. Bukan mempertahankan karakter jelek, tetapi kalau yang bagus ya dipertahankan. Nah itu ya, dia apa ya, saya lihat di sini orangnya ambisi ya, karena memang tadi saya bilang ya, dia banyak ada terlilit hutang sehingga dia berusaha untuk menstabilkan ekonomi dia, walaupun memang banyak sekali godaan-godaan itu yang tadi saya bilang ya, party, terus ajak sana sini belanja ya, gaya hidup ya, saya lihat seperti gitu, sehingga dia bekerja keras untuk bisa memenuhi itu ya. Saya lihat di sini ada yang lebih tua dari kamu, entah cewek entah cowok ya, seperti gitu. Kalaupun dia lebih muda dari kamu, saya lihat mukanya dewasa ya. Makanya tuh yang saya bilang, dia berpikiran dewasa, rasional ya. Dia logis lah, tidak terlalu keperasaan ya. Makanya tadi saya bilang kalau dia keperasaan, pasti dia akan mau menjadi pihak ketiga kepada kamu. Antara kamu ya, entah ini dia sudah mempunyai suami, entah kamu yang sudah mempunyai entah dia sudah mempunyai pasangan, suami istri atau pacar, ataupun kamu ya, kamu bisa menyesuaikan dengan energi kamu saat ini. Artinya dia tidak mau ribut aja. Dia tuh sebenarnya bisa ngerem, ataupun dia tahu bahwa oke, kamu masih ada hati kepada dia. Dia bisa kedatang kepada kamu. Tetapi dia masih ngerem ya. Kenapa? Karena dia tahu kamu itu ada yang punya, ataupun dia itu ada yang punya. Walaupun kalau seandainya dia yang mempunyai pasangan, dia tidak berbahagia, dan dia pun tahu kamu juga itu masih memikirkan dia. Ya. Dia ibaratkan hampa aja ya, pasangannya sibuk juga ya, kalau seandainya dia mempunyai pasangan saat ini ya, pasangannya sibuk, orangnya juga ya gimana-gimana gitu ya, kadang-kadang ketus-ketus juga, dingin, tidak romantis. Nah ini dia mau datang untuk memeluk kamu karena dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang ya. Ini lebih banyak ke orang masa lalu kamu ya, lebih banyak ke orang masa lalu kamu. Karena apa? Ya dia membandingkan kamu dengan pasangannya saat ini, ataupun dia membandingkan saat ini dengan masa lalu. Ya mungkin kamu suka tidak malu ya untuk memperkenalkan atau mempublikasikan hubungan kalian, sedangkan pasangannya sekarang untuk memegang dia di depan umum aja kayak ragu ya. Ataupun saya lihat di sini mungkin dia sudah jerawatan, agak sedikit kurang mulus mukanya ya, sehingga dia minder. Sedangkan dia lihat pada saat bersama kamu mau jerawatan, mau nggak mandi juga nggak apa-apa. Sedangkan pasangannya terlalu banyak nuntut, kamu harus begini, kamu harus, jadi tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah itu yang terkadang dia tekanan karena pasangannya menuntut kesempurnaan. Sedangkan dia orangnya ya biasa-biasa aja, ingin yang sederhana, dan kesederhanaan itu dia dapatkan dari kamu. Dia banyak belajar dari kamu, dari kesederhanaan, dari etika ya, kesabaran, ketekunan ya, rajin ya, penyayang. Bahasa yang dikeluarkan juga itu bahasa-bahasa yang bagus ya, bahasanya nggak terlalu ketus-ketus. Tahu lah artinya kamu peka, jadi dia mau tuh mendapatkan orang yang peka, tetapi kondisinya saat ini tidak bisa. Makanya dia hanya merindukan kamu sebatas al-hayalan ya, sebatas apa ya, dia terkadang juga mengingat kembali ataupun membayangkan kamu berada di sisi dia ya, dia bersandar, ataupun mungkin kondisi kamu dengan dia ada di mobil atau di motor ya, bersama berjalan berkeliling kota atau apa ya.
Artinya ini imajinasinya ya. Dia bisa, ya setidaknya dia diam aja, tetapi dia bisa mendapatkan kehangatan di kamu. Ya, entah dia memeluk, entah dia merangkul, memegang tangan kamu, ataupun cerita akan masalahnya. Kamu dengar aja, itu terkadang gitu ya, sampai air matanya keluar ya. Sampai dia kayak macam gimana, dia mau tuh sahabat ataupun pasangan ya, yang bisa mendengarkan dia. Tetapi kondisi saat ini dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa selain universe ya, karena ya dia gengsi ya, dia gengsi aja. Contohnya sahabat ya, nanti dibicarai baper, bucin ya, karena memang saya lihat di sini orang-orang toksik yang agak sedikit bergaul dengan dia ya. Sedangkan ya itu dia berusaha untuk uh, tenang, berusaha untuk ya berimajinasi aja kamu ada di dia ya, cuman diam aja mendengarkan sambil dia cerita masalahnya, sampai ya dia baper, akhirnya air matanya jatuh ya, karena saking ditahannya ya, karena dia mau mendapatkan sosok dari pasangannya begitu ya, artinya bisa mendengarkan keluh kesahnya, terkadang kesedihan atau apa ya. Tetapi malah pasangannya bilang mungkin ya ada bahasa-bahasa yang tidak enak, ngeluh terus, ngeluh ini, kamu tuh cengeng ini. Nah itu yang membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak kuat sebenarnya. Walaupun laki-laki ini kayak saya di awal saya bilang kan, dia orangnya temperamen ya, tegas, bukan temperamen pukul ya, artinya ya bicaranya juga agak kasar ya, tegas gitu kan, to the point lah, maksudnya gitu, to the point, macam kalau tidak iya iya gitu. Tetapi hatinya betul-betul rapuh, di hatinya betul-betul ingin mendapatkan sosok yang bisa uh, menyejukkan hati dia, walaupun hanya mendengarkan, atau walaupun hanya kamu duduk diam di situ ya, dia sudah merasa tenang bersama kamu ya. Ada yang jauh kan, itu dia kadang-kadang dia ada cemburu, kenapa ya kamu tidak ini, kalau seandainya kalian bersama ya, jauh ya, kenapa kamu nggak prioritaskan saya, kenapa kamu lebih kerja 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 terus, padahal dia tahu kerja itu untuk dia juga, tetapi dia cemburu aja dengan kamu, dengan kerja kamu, karena kamu lebih prioritaskan dia. Tetapi dia tahu juga bahwa ya dia kerja juga untuk kamu gitu, tapi dia mau kehadiran kamu berada di samping dia untuk bisa merangkul, mendengarkan, mencium, memeluk, membelai, karena dia haus kasih sayang aja nih ya, karena dia lagi punya banyak masalah juga ya, terutama dari pekerjaan, dari keuangan, dan ada masalah-masalah juga dari mungkin sahabat, orang tua, ipar, mertua, ataupun mungkin dengan pasangannya ya. Kalau seandainya kamu sudah putus, tetapi dia sudah mempunyai pasangan ya, ataupun mungkin kalau dia jomblo ya, ya dia mungkin ada ribut dengan sahabat, tim pimpinan atau apa ya di dunia karir dia, itu yang dia ingin curhat, dia ingin punya teman curhat ya, sambil memeluk kamu, sambil membelai, ataupun kamu ya artinya dia menyandarkan kepala dia di bahu kamu ya. Ada sosok kehangatan, ada sosok yang bisa mengerti akan dia, tetapi saat ini nggak ada, sehingga dia selalu ya ingin suatu saat kalau seandainya bukan kamu ya, mungkin ada orang lain yang bisa seperti kamu karakternya. Itu yang saya lihat dari kartunya ya. Oke, saya ke inisial ya, dan zodiak ya. Kalau inisialnya ada, syukur, kalau tidak ada ya berarti mungkin diwakilkan di inisial, ataupun sebaliknya kalau inisialnya nggak ada berarti mungkin terwakilkan di zodiak ya. Seperti gitu. Bagus, akan jauh lebih bagus kalau dua-duanya ada, dan kalaupun seandainya tidak ada berarti mungkin energi orang lain ya, ataupun bukan orang yang kamu fokuskan ini, mungkin orang lain juga ya yang lagi fokus pada kamu. Jadi PR kamu ya, kamu menentukan siapa orangnya itu ya. Oke, saya mulai dulu dari zodiak. Ada Taurus, Aries, berarti sesama Taurus ya. Wow. Sesama Taurus, Aries, Cancer, Gemini, Capricorn, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, dan Leo ya. Itu yang dari zodiak. Dari nama huruf ya, ada huruf N, ada huruf Y, H, K, U, O, W, X, L, I, C, E, R, U, L,
maaf kalau double ya, karena memang kartunya ada double yang keluar ya, menyesuaikan aja. S, V, dan huruf T ya. Oke, kita lihat lagi pesan universe kepada kamu ya, untuk menyikapi orang-orang ataupun masalah yang lagi terjadi dalam hidup kamu, wejangannya ya. Kira-kira apa yang universe ingin sampaikan kepada kamu? Kita kocok kartunya. Oke, saya ambil 3 kartu ya. 3 kartu. Universe berpesan, berikan yang terbaik untuk diri kamu ya. Berikan yang terbaik untuk diri kamu. Yang pertama itu kerja keras ya. Kenapa saya bilang yang berikan yang terbaik untuk diri kamu, yaitu kerja keras, karena menghasilkan uang untuk kamu ya. Entah kamu bisa bisa beli kebutuhan kamu, bisa membayar hutang, ataupun bisa malah membantu orang yang lagi membutuhkan ya. Itu artinya dengan kerja keras kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, seperti gitu. Karena bukan hanya duit ya, tetapi contohnya kamu bisa juga membantu orang dengan tenaga ya. Kerja keras artinya kan, contoh kamu kan kerja, kalau nggak ada duit pakai tenaga. Kalau kamu pakai ada duit ya mungkin kamu karena kerja juga pakai tenaga, entah pikiran. Nah itu ya, biar bisa terkadang kamu ini mager. Makanya ada orang-orang yang masa lalu itu kan meninggalkan kamu itu karena ada beberapa dari mereka karena tidak dipenuhi kebutuhannya, entah seks dan keuangan. Nah ini kamu harus bisa bekerja. Kalau setidaknya kamu tidak mempunyai uang, kamu bisa pakai di tenaga. Nah itu ya, contohnya kalau sekarang kamu punya pasangan kan, ataupun orang-orang yang lagi membutuhkan, kamu nggak bisa bantu uang, kamu oh ya nanti saya bantu ya, saya ke rumah kamu bantu gitu. Ataupun contohnya dia butuh apa ya pokoknya seperti gitu. Yang ingin universe sampaikan, kamu harus menyesuaikan aja dengan kondisi kamu saat ini. Pokoknya harus kerja keras ya. Kalau kamu tidak ada uang, kamu bisa membantu orang, kamu harus lebih peka ya, dan untuk diri kamu sendiri dan untuk orang lain. Macam contoh, orang ini dulu pernah meninggalkan kamu karena muka kamu tidak bagus, jerawatan atau apa. Kamu nggak mempunyai skincare saat ini, membeli skincare, kamu pakai yang alami aja. Nah itu maksudnya universe ya. Harus ada action, harus ada tindakan ya, untuk diri kamu juga ya. Entah contoh kalau kamu punya uang, kamu bisa perawatan di salon atau di klinik ya. Ataupun kalau kamu nggak punya uang ya, kamu harus bisa pakai untuk gerak sendiri ya. Pakai yang alami ya, dari bahan-bahan alami kamu bikin masker. Nah ini contoh ya, kamu bisa membawa di dunia kamu saat ini. Intinya universe mau kamu gerak, action, banyak action tuh. Ada yang mau kamu memberikan kabar ya. Universe berpesan selalu intens kepada orang-orang yang lagi memikirkan kamu. Tahu siapapun yang memikirkan kamu, berikanlah mereka kabar. Karena apa? Mereka lagi rindu kamu, mereka lagi bertanya-tanya, kira-kira kapan kamu datang kepada saya, kapan kamu bisa meluangkan waktu untuk dia ya, seperti gitu ya. Berikan dan balas, jangan macam contohnya intens lah. Jangan sudah sedikit kata-katanya, itu pun sehari sekali, ataupun malah dia yang membalas, kamu yang menjawab. Dia bertanya, kamu menjawab. Jangan, kamu yang harus aktif juga, sama-sama aktif, biar dia tahu bahwa Taurus ini membutuhkan saya. Taurus ini tidak cuek. Karena ada beberapa dari pasangan kamu ataupun orang-orang merasa bahwa Taurus ini dingin, Taurus ini tidak membutuhkan siapapun ya. Saya ini hanya patung aja menurut dia. Itu menurut dia. Kenapa? Karena Taurus tidak kalau dibilang tidak ada inisiatif atau tidak peka. Kamu tahu tapi kamu nggak peka, kamu nggak berani untuk melakukan itu. Hal-hal yang entah sentuhan, entah belayan, entah kabar ya. Pokoknya kamu harus agresif untuk bisa kalau ada masalah, pasangan ada masalah, kamu tanya gitu, kenapa kamu diam-diam. Terkadang kamu cuek-cuek ya, jadi terkadang juga sepi, pasangan juga sepi ya. Jadi pasangan kamu sepi, malah orang yang di masa lalu yang merindukan akan kamu. Wah ini repot nih. Jadi gitu ya, jangan sampai
salah orang. Orang lain kamu berikan kehangatan, yang punya kamu berikan kedinginan. Wah, repot nih. Harus sesuai ya, harus sesuai. Dan saya lihat di sini ada beberapa juga yang akan nikah ya, akan ataupun mendapatkan pasangan. Nah, ini yang universe berpesan tadi kan, kamu harus kerja keras, kamu harus komunikasinya lancar ya, supaya bisa nikah ataupun hubungannya langgeng tuh, tidak ada ribut-ribut. Universe juga berpesan, macam contoh ada orang di masa lalu kamu yang lagi merindukan kamu saat ini, jangan sampai dia jadi triparty. Kamu harus logis bahwa ada pasangan. Kalau seandainya kamu tidak ada pasangan dan dia tidak ada pasangan, berarti universe berpesan kepada kamu, mungkin dengan kamu bekerja keras, dengan kamu juga menjadi pribadi yang lebih baik, orang-orang entah orang lama atau entah orang baru yang akan muncul kepada kamu untuk mau menjalin hubungan secara serius. Nah, ini jadi harus bisa memperbaiki diri dulu ya, supaya ke depan kamu jauh lebih baik, dan orang-orang baik pun akan datang kepada kamu karena dia mengikuti frekuensi kamu. Kamu menabur kebaikan, orang kamu akan dapatkan kebaikan. Hati kamu baik, pasti orang yang baik akan datang pada kamu. Intinya gitu aja ya. Begitupun sebaliknya. Makanya dari sekarang fokus pada karir, fokus pada perbaikan diri, dan serahkan kepada universe orang-orang siapa yang akan dia pilih untuk datang menolong kamu, datang untuk mau hidup bersama kamu gitu ya. Mungkin sebatas ini yang saya bisa readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu Taurus ya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.